Shalom Bapak Ibu. Ya bersyukur, sekali lagi berterima kasih boleh hadir kali pertama di hari Minggu di mimbar ini Bapak Ibu. Dan saya bersyukur buat Pastor Arif, Pastor Daniel, Pastor Harry tadi yang introduce saya dan semua tim dan jemaat dari gereja lokal di tempat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh kasih senyum paling romantis buat saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya nyapa tapi dengan posisi wajah yang mempertanyakan ini siapa yang ada di depan Bapak Ibu ya. Ya, singkat aja Bapak Ibu sebelum saya mulai firman Tuhan siang hari ini, saya datang dari kota Surabaya. Namun saya bukan asli orang Surabaya Bapak Ibu ya. Ada yang datang dari Jawa Timur di sini? Yang udah jadi warga, wah banyak Bapak Ibu ya. Entah lagi liburan atau udah jadi warga plat F. Ya, saya warga plat L Bapak Ibu ya. Jadi tahun 96 saya datang ke kota Surabaya untuk melanjutkan kuliah sekolah saya. Lalu tahun 2006 ya, 2006 2007 Bapak Ibu, gereja lokal di mana saya melayani sampai hari ini, Bapak Ibu, gereja tersebut dirintis ya. Saya bukan gembalanya Bapak Ibu ya, saya bagian part of strategic leadership yang ada di gereja lokal tersebut. Jadi 18 tahun lamanya gereja lokal tersebut telah ada sampai hari ini. Dan juga 18 tahun lamanya usia pernikahan yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Hah? Ya, apalagi Bapak Ibu perlu perkenalan. Ya. Sebagai seorang pastor tapi saya nggak melayani Tuhan sepenuh waktu sebagai seorang full timer gereja Bapak Ibu ya. Jadi Senin sampai Jumat saya banyak di marketplace sebagai seorang profesional konsultan dan coach di bagian leadership, behavior and culture. Ya, lalu di weekend seperti ini biasanya saya senang boleh melayani Bapak Ibu di banyak gereja yang ada di Republik ini Bapak Ibu ya. Udah Bapak Ibu cukup? Cukup ya? Cukup ya? Baik, saya mau inline sebentar dengan apa yang tadi Pastor Hari udah introduce ke kita. Dan sebelum kita, tadi saya didaulat untuk maju ke depan Bapak Ibu didoakan tentang mengalami mujizat dalam kehidupan. Oke, berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa mujizat masih ada? Amin. Berapa banyak Bapak Ibu juga percaya kesulitan masih ada? Amin ya. Oke, coba Bapak Ibu yang tadi sungguh-sungguh mengharapkan mujizat, coba lambaikan tangan. Ada 3.250 orang Bapak Ibu angkat tangan. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa mujizat selalu tersembunyi di balik kesulitan? Oke. Jadi buat Bapak Ibu yang tadi angkat tangan butuh mujizat, sudah pasti nggak usah ditanya. Pasti lagi ngalamin kesulitan. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu bahwa kekristenan selalu hadir, kekristenan selalu menyapa kehidupan kita dengan cara dan gaya hidup yang berbeda. Bilang dulu sama-sama gaya hidup. Bukan banyak gaya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda mempercayai dengan saya bahwa kekristenan itu selalu dimulai dan diakhiri dengan cara hidup, dengan gaya hidup, dengan pola hidup, dengan pattern hidup, berarti gini Bapak Ibu, apapun yang datang dalam kehidupan kita selalu menghadirkan pilihan. Setuju Bapak Ibu? Bahkan datang ibadah aja Bapak Ibu milih loh. Ada berapa kali ibadah Bapak Ibu? 3. Bapak Ibu memilih dan bahkan Bapak Ibu untuk duduk di sebuah tempat itu pilihan loh. Setuju enggak Bapak Ibu? Termasuk Bapak Ibu saya lagi khotbah saya mau kemana Bapak Ibu itu pilihan loh Bapak Ibu. Setuju enggak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu mesti mengetahui prinsip ini. Bahwa problem hidup itu seringkali datangnya dari pilihan-pilihan yang telah Anda buat di masa lalumu. Tuh kan, langsung diam. Memang gitu, gereja gitu memang.
Begitu ngomong kesulitan, diam Bapak Ibu. Diam, ku terpaku dan ku kagum gitu kan. Diam Bapak Ibu. Nah, problematika Anda hari ini Bapak Ibu, itu datang dari pilihan-pilihan yang Anda buat di hari kemarin. Jadi jangan suka bilang, Tuhan yang merancangnya. Persoalannya, Anda yang pilih. Sebab apa yang Anda pilih, itu yang akan Anda terima. Setuju Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu ya? Apa yang Anda pilih, itu yang pasti Anda akan terima. Makanya dengar baik-baik, dengan Tuhan isunya bukan kesempatan bos. Dengan Tuhan isunya ketepatan. Catat itu baik-baik. Halo? Makanya gini, Kristen yang suka cari-cari kesempatan, selalu aja hidupnya gak tepat. Halo? Enggak ya? Nah, Pak, Bu, dengar kerangka berpikirnya Tuhan. Kalau dengan Tuhan, itu bukan hanya sekedar isu kesempatan, tapi isu ketepatan. Dan dengar, di balik kata ketepatan, ada yang namanya ketetapan. Makanya gini, orang yang mencintai ketetapan, pasti hidupnya tepat. Tahu arti tepat? Akurat. Halo? Saya menduga orang Kristen yang hidupnya gak tepat dan gak akurat, besar kemungkinan telah dideteksi sejak awal gak mencintai ketetapannya. Mana ada saya cintai ketetapan dan hidup saya gak tepat. Ketetapan selalu melahirkan ketepatan. Amin? Enggak ya Bapak Ibu ya? Amin Bapak Ibu? Bilang amin dulu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara pingin hidup Anda ada di alur dan di jalur ketepatan. Ketepatan itu selalu dipicu dan dipacu oleh ketetapan. Banyak orang Kristen hidupnya pingin tepat tapi gak mencintai ketetapan. Oke? Saya berdoa pagi hari ini. Anda memutuskan sejak awal. Anda orang-orang yang mencintai ketetapan Tuhan. Dan pelajari seluruh perjalanan Alkitab yang dicatat. Oke? Catat dengan baik-baik, dengarin baik-baik. Telaah dengan baik semua rekam jejak Tuhan dalam ketepatan. Tuhanmu itu gak punya track record gagal. Halo? Berarti layak kita percayai enggak? Jangan percaya saya, banyak gagalnya. Percayai Tuhanmu. Yang satu kali pun gak pernah kedapatan punya track record gagal. Halo? Kalau dia Tuhan yang selalu berhasil, coba. Mencintai Tuhan itu mencintai, mengambil, mengadop seluruh ketepatan dan keberhasilannya. Halo? Oke? Usul saya dari mimbar ini. Pada yang paling depan, paling ujungnya lagi. Mulai hari ini. Rakus sama firman. Ya? Rakus. Oke? Tamak sama firman, sama uang jangan. Kalau Anda kebalik kan? Sama uang tamak, sama firman separuh. Oke? Sebab orang yang cinta firman selalu mengantar kehidupan yang berhasil dan beruntung. Itu kata Tuhan. Apa saja yang diperbuat berhasil loh. Apa saja loh, tahu apa saja? Tahu apa saja? Apapun. Tahu apapun? Ya apa saja itu. Oke? Berhasil Bapak Ibu ya. Oke? Siap Bapak Ibu firman Tuhan pagi hari ini? Siap ya? Saya berdoa, nggak apa-apa. Ini ibadah 2 bisa lebih panjang ya? Bisa ya. Bisa loh. Oke?
Saya kasih contoh ini Bapak Ibu. Saya mau siapkan dulu hati Anda. Sebab yang akan tampil berikut ini Bapak Ibu. Pesan akan bikin kursi di mana Anda duduk itu panas. Ya? Oke? Nah Bapak Ibu tahu nggak? Di depan saya air mineral ya Bapak Ibu ya. Nggak ada mereknya. Puji Tuhan. Supaya nggak dibilang, pasti, itu kan. Endorse siapa? Enggak. Nah Bapak Ibu lihat. Air mineral yang di tangan saya, ini ada isinya ya. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saya lagi haus, Bapak Ibu lagi haus. Cara terbaik untuk saya menikmati apa isinya, caranya gimana coba? Dalam nama Yesus gitu. In the name of Jesus Christ. Open. Enggak usah gitu Bapak Ibu. Tinggal dibuka. Nah selama katupnya, tutup botolnya itu Anda enggak buka Bapak Ibu. Anda mau minum kayak apapun ini. Masalahnya gini, banyak orang Kristen modelnya kayak gitu. Coba tanya kanan kirinya, kamu modelnya kayak apa coba? Tapi Bapak Ibu tahu nggak, saudara tahu nggak? Begitu katupnya, tutupnya saya buka Bapak Ibu. Loh, saya bisa menikmati seluruh kepenuhan air minum ini. Kristen itu harus penuh supaya bisa tolong lebih banyak orang. Halo? Setuju ya Bapak Ibu ya? Bulan ini Bapak Ibu, tema kita tentang generasi. Oke? Nah hari ini saya ingin sharing kepada Bapak Ibu tentang connect with generation. Hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita itu terkoneksi. Oke? Bagaimana kita itu terhubung dengan generasi. Bapak Ibu dengar baik-baik. Anda nggak bisa melayani generasimu atau Anda nggak bisa jadi orang tua yang cara terkoneksi dengan cara mengkoreksi. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda hanya akan bisa mengkoreksi kalau Anda terkoneksi. Karena generasi hari ini berbeda dengan generasi yang kemarin. Dan menariknya sekaligus fatalnya. Tuhanmu yang Anda nyanyi tadi holy, holy, holy. Itu dia adalah Tuhan atas generasi. Jadi Anda bayangkan gak? Anda gak dengerin khotbah ini? Gak apa-apa. Berarti Anda gak lagi menyembah Yesusmu. Oke? Jadi kalau Anda dimanapun Anda duduk, Anda dengarkan pesan ini. Tapi gak ada yang menarik perhatianmu. Gak ada yang mendrive Anda untuk segera mengerjakan minimal kesadaran terbangun. Udah gak tahu khotbahnya gimana lagi. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama tentang connect with generation. Kenapa generasi itu isu penting? Karena nggak mungkin ada regenerasi kalau nggak ada generasi. Itu maksudnya. Halo? Anda nggak akan punya visi. Anda nggak akan mungkin revisi kalau nggak punya visi. Halo? Setuju? Itu kata penting. Generasi. Jadi sebelum Anda terhadap generasi, ya Anda mesti membangun, mempersiapkan, melengkapi generasi. Pertanyaannya, siapa itu generasi? Ya selama Anda hidup, Anda generasi. Halo Bapak Ibu. Nah hari ini kita akan belajar sama-sama firman Tuhan ini. Oke, Bapak Ibu sudah siap? Udah ya. Mujizat kita tinggalkan sebentar. Ya. Mari Bapak Ibu kita lihat. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-17. Keluaran 3 ayat 17 jelas
mengidentifikasikan, mendefinisikan di awalan perjalanan Tuhanmu. Keluaran 3 ayat 15 menulis, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Tuhan itu mengerjakan maksud misinya, mandatnya itu selalu orang dia pakai. Halo? Gak pernah ada dalam sejarah Tuhan menjalankan misinya, mandatnya, maksudnya, motifnya itu tanpa dia menggunakan atau dia memperlengkapi dan mengutus orang. Gak pernah. Oke? Makanya isu generasi penting loh Bapak Ibu. Coba, Anda mau ngurus warisan. Warisan kalau gak ada yang bisa, gak punya ahli waris, coba. Halo? Sebanyak apapun warisanmu, kalau nggak ada ahli waris, ya PERCUMA titik. Apa namanya? Jadi apapun yang Anda punya akan berarti banyak kalau Anda punya ahli waris. Kalau Anda punya orang yang Anda persiapkan dan selalu saja Tuhan, titik berangkat, titik akhir, titik awalan, titik endingnya selalu mempersiapkan. Oke? Makanya di ayat ini kalau Bapak Ibu baca, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu. Coba baca 3 kata itu. Allah itu kakek. Allah itu anak. Allah itu cucu. Makanya kenapa Alkitab bilang Kejadian 1, 26 sampai 28 masih ingat ayat hafalan itu? Saudara kelihatannya cuma hafal Roma 8 ayat 28 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu kalimat berikutnya berkata gini, beranak. Dari awal udah anak cucu. Nggak ada tulisan beranaklah. Lawang isu penciptaan aja isu generasi kok. Halo? Amin Bapak Ibu. Are you with me? Masih bersama saya? Masih ya? Nah perhatikan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu baca kalimat penutupnya dari ayat ini. Mulai sama-sama kata itulah. 2, 3. Itulah namaku untuk. Namanya. Selama-lamanya dan itulah sebutanku. Loh, udah selama-lamanya turun-temurun. Udah turun-temurun selama-lamanya. Tahu artinya apa? Nggak berkesudahan. Anda cuman, yang nggak berkesudahan itu cuman kasih setianya kan, yang Anda hafal kan? Anda nggak pernah tahu loh ayat ini kan, itu kelihatan dari wajah Anda. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi Tuhan yang Anda sembah itu Tuhan yang telah sejak awal sebelum Anda kenal dia Tuhan penghibur, Tuhan penolong, Tuhan penyedia. Sebelum itu dia Allah yang generasi. Yang bagian ini memang gak ada amin. Tapi kalau berapa banyak Tuhan penyedia, man. Berapa banyak Tuhan penolong, overtune. Kunci D naik E, man. Memang gitu. Oke, nah itu sebabnya, Anda lihat. Itu sebabnya Tuhan yang kita sembah memiliki panggilan loh. Panggilannya apa? Generational God atau Tuhan bagi setiap generasi. Dan di bulan ini pesan-pesan firman tentang bagaimana kita terkoneksi dengan generasi. Makanya lihat anak sekolah minggu tadi. Hari ini masih lucu kan? Bapak Ibu saya nggak setuju kalau kalimatnya gini. Tomorrow mereka leader. No, today mereka leader.
Karena kalau Anda bilang tomorrow mereka pemimpin, nggak ada urgensinya untuk Anda mempersiapkan. Itu. Ganti kalimat kembali. Tomorrow leader. Today. Karena ada urgensinya. Paham Bapak Ibu? Oke ya. Berarti Anda perlakukan anak Anda di rumah gimana? Coba. Kalau anak Anda itu calon presiden, coba. Coba kalau Anda dapat kayak Maria itu loh, yang mengandung bayinya Yesus. Coba tiba-tiba dapat pesan Tuhan. Pulang dari sini, tidur nanti malam. Siang nggak tidur ya? Ibadah kita. Pulang dari sini Anda tidur Bapak Ibu. Tidur nanti malam. Tiba-tiba dalam tidur malammu, tiba-tiba Tuhan utus malaikatnya atau Tuhan kasih pesan. Nanti di dalam rahimmu itu, kamu sedang mengandung. Dan anak yang kamu kandungi itu akan jadi calon presiden Republik Indonesia ke-726. Coba Bapak Ibu, saya mau tanya dari awal. Gimana cara Bapak Ibu memperlakukan calon presiden? Halo? Terus dia bilang gini, waktunya dia sekolah, dia malas. Dad, sekolah itu gak ada artinya. Sebab yang berarti cuma Yesus dalam hidup saya. Bapak Ibu tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak? Kalau saya jadi papanya Bapak Ibu. Nah, ingat calon presiden nggak bisa bodoh. Pintar aja susah. Di Indonesia lagi. Lo Anda prepare nggak? Prepare loh. Halo? Karena Anda udah tahu maksud awalnya. Nah, Tuhanmu itu udah tahu maksud awalnya. Makanya saya tulis di sini. Coba baca di sini dan di sana. Baca. Karena dia selalu mempersiapkan. Bilang sama-sama, dia selalu. Mempersiapkan dan memiliki rencana bagi setiap generasi yang akan dibangkitkannya. Tuhan serius. Tuhanmu serius. Oke, Bapak Ibu? Udah dapat urgensinya kenapa bahas ini? Udah ya? Sebenarnya khotbah udah selesai Bapak Ibu. Mari kita lanjut Bapak Ibu. Tuh Bapak Ibu lihat. Contoh aja. Anda gak usah bilang, oh berarti Abraham lahir tahun 65 ya? Bukan itu maksud saya. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Dengerin dulu yang saya mau ngomong. Gak usah hakimin dulu. Ini pendeta. Bapak Ibu itu cuma mau kasih steppingnya. Ya. Cuman mau kasih tahu itu kerangkanya. Batu pijakannya. Jadi dari Abraham, Ishak, Yakub. Yang hari ini saya yakin banget. Kenapa saya mulai dari generasi X. Gak dari generasi baby boomers. Kelihatannya udah gak ada. Kalau tuh ada, kurang dari 1% di ruangan ini. Ya, ada Pak. Ya gak apa-apa. Ya, paling kurang dari 1, dari mimbar ini saya ngeliat loh. Kurang kok. Nah ini Bapak Ibu, ada generasi X, generasi Y, dan generasi Z yang biasanya disebut Gen Z. Oke? Nah Bapak Ibu, nih. Saya tunjukkan dulu perbedaannya supaya Bapak Ibu gini. Anda kalau nggak mengetahui perbedaannya makanya konflik terus. Pastor, anak saya itu Gen Z, saya sampai jadi gendeng. Oke? Pastor, anak saya itu Gen Y, saya Gen X. Pastor, anak saya itu Gen Z, saya Gen X. Aduh, makanya saya gengsi. Nah Bapak Ibu mesti lihat perbedaannya. Nah perbedaannya apa? Kenapa? Mengetahui perbedaan itu memberikan kita pemakluman-pemakluman pada area-area tertentu. Anda gak bisa paksa cara Anda dan gaya Anda. Gak bisa. Halo? Misalnya dulu papa. Ya baik itu, cerita itu baik. Anda tahu gak kalau dulu papa. Itu Anda lagi impartasikan apa? Pengalaman dan proses yang harus dilewati, dijajaki, ditelusuri kan?
Tapi nggak bisa pakai cara dan gaya Anda dong. Yang Gen Z langsung, langsung, bener pastor, khotbahin terus mumpung ada papa mama. Apalagi kalau papanya udah bertitah. Pokoknya. Itu udah kayak Musa terima hukum Taurat. Ya. Pastor kok pengalaman? Pengalaman karena melayani generasi. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat sekarang. Ya, apa perbedaan generasi X, Y, dan Z? Ya. Aduh, R-nya kegeser. Gak apa-apa, R-nya di situ artinya relation and relevant. Wah, ya, pendeta selalu ada jawaban ya, Bapak Ibu ya. Parameternya nggak usah banyak-banyak. Saya cuma nulis 3 parameternya, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu. Nah, buat Bapak Ibu yang lahir di tahun 65 sampai 80, terimalah keadaannya. Nggak usah bantah karena ini research. Bagi Anda yang lahir di tahun 81 sampai 5, ya udah Anda masuk di Gen Y. Bagi Anda yang lahir tahun 96 sampai 2010, ya Anda di Gen Z. Pastor, saya 2011, ya Anda generasi Alpha dan Omega. Yang awal dan gak ada akhirnya. Saya gak bahas itu karena rata-rata saya udah tahu, saya udah nebak. Pasti di gereja itu berujung paling di Gen Z. Gen Z. Nah Bapak Ibu tahu gak? Jadi Bapak Ibu udah bisa langsung cermati ya. Bapak Ibu di gen yang mana? Ya, oke. Gen X, Gen Y atau Gen Z atau Z. Nah Bapak Ibu lihat karakteristiknya orang yang lahir tahun 65 sampai 80. Makanya dulu Papa, Gen X. Oke? Gen X, makanya nontonnya apa? X-Men, Power Rangers. Yang biasanya tertawa paling kencang itu pengalaman. Karakteristiknya lihat. Mandiri, tangguh, pekerja keras. Makanya kebayang gak Gen X ketemu dengan Gen Z. Yang hidupnya kelemak-kelemak. Ku tak dapat jalan sendiri. Ya. Terus lagu-lagunya apa? Gereja aja dipengaruhi kok oleh generasi kok. Sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu. Cenceng. Zaman dulu, Bapak Ibu coba lagu di gereja. Oh Yerusalem, kota mulia. Benar ya Bapak Ibu? Bapak Ibu jangan ketawa loh. Setuju Bapak Ibu? Ya. Sementara Gen Y, satu suara menyatakan. Itu Bapak Ibu. Lawang gereja aja dipengaruhi oleh generasi kok. Oke? Nah, tampilkan lagi, coba saya tunjukkan lagi. Sementara Gen Y terbuka. Terbuka, percaya diri, ingin tahu. Nah begitu dia punya orang tua Gen X, yang Gen Y ini pengen tahu. Mesti orang tuanya bilang, enggak usah cari-cari tahu. Lah sementara anak Anda itu Bapak Ibu, Gen Y yang pelayanan generasi, Anda sedang melayani atau Anda sebagai pembimbing rohani, Anda akan ketemu dengan Gen Y yang kemudian dimuridkan oleh Gen X. Gen Y itu rasa ingin tahunya gede. Anda gak bisa, tapi saya enggak, lah Anda Gen X. Hidup ini ada yang ngatur. Percaya Tuhan sanggup dan Tuhan penolong. Gen Y tinggal jawab apa? Amin Om. Iyalah Pak Bu. Setuju Bapak Ibu? Ini muncul lagi, coba muncul lagi. Maafkan saya ya, tim media. Ya, kelihatannya giliran saya khotbah Bapak Ibu yang media kerja bakti Bapak Ibu ya. Sementara Bapak Ibu lihat Gen Z coba. Generasi digital. Awang lahirnya itu di depan komputer. Generasi digital.
Dan Bapak Ibu tahu nggak, kalau Gen X dan cenderung Gen Y itu eksklusif. Mereka inklusif. Merangkul semua orang, menerima semua orang, mencium semua orang, mencium tanda kutip. Halo? Dan Anda kebayang nggak kalau Anda Gen X melayani Gen Z? Sementara Gen X tutur katanya gini, hidup adalah perjuangan. Keren. Ketemu Gen Z, hidup adalah kenikmatan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ini bukan kemudian kita setuju loh ya. Tapi saya lagi tunjukkan sebuah fakta di depan mata. Bahwa hai gereja, Anda lagi diperhadapkan dengan kondisi. Bapak Ibu tahu nggak? Saya profesional HR juga. Saya lakukan hiring. Kandidat-kandidat. Begitu giliran kandidat Gen Z, itu kudu basaro untuk interview mereka. Ya? Pak, jam kantornya jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 sore. Oke, setiap hari di kantor Pak. Duh, ini bingung. Siapa yang interview, siapa yang diinterview? Kan saya yang interviewernya. Tapi seakan-akan dia yang memandu saya loh Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak dia bilang apa? Pak, boleh nggak? Saya nggak usah ngantor. Kasih aja target buat saya. Kalau nanti dalam tempo 3 bulan nggak tercapai, kick saya. Dan saya bisa pastikan Pak, saya achieve 3 bulan itu. Nah loh. Terus Anda ngomong apa coba? Itu fakta loh. Halo? Jelas Bapak Ibu? Ini fakta di depan mata. Anda nggak bisa tengking pakai dalam nama Yesus. Lawang Yesus aja cinta mereka, kok Anda tengking? Nah lanjut Bapak Ibu lihat. Cara pandang, coba. Cara pandang Gen X. Pragmatis dan realistis. Pokoknya Gen X itu gini. Pokoknya yang praktis-praktis aja. Nggak usah terlalu berfilosofi. Praktis, taktis, teknis. Walaupun ujungnya statis. Lihat, pragmatis dan realistis. Faktanya mana? Coba faktanya. Sementara Gen Y, empiris. Pastor, ada buktinya enggak? Makanya gini, melayani generasi Y di persoalan iman, itu selalu medan tempur paling sengit. Oke? Gen X itu selalu bilang ini, percaya Tuhan sertai. Gen Y, mana laut terbelah? Loh, itu pendekatannya loh. Ini fakta loh. Nanti Anda pulang rumah, cucu Anda, anak Anda akan ngomong mirip bahasa saya. Apalagi optimis. Bayangkan kalau Gen X itu gini. Aduh, penuh keraguan. Mana bisa? Emang mungkin? Gen Y, segala sesuatunya mungkin, pasti mungkin. Beda dengan Gen Z. Kritis. Mereka selalu mempertanyakan why-nya. Kenapa kayak gini? Lawang anak saya itu loh. Ngomong apapun, kenapa papa? Padahal dalam banyak hal, kenapa itu gak bisa dijawab? Setuju? Bener gak Bapak Ibu? Kenapa Pak? Kenapa? Ya gak kenapa-kenapa Kes ya. Halo? Apalagi? Skeptis. Mereka generasi yang gini, ngomong tak. Makanya lihat Bapak Ibu ya, buat Anda orang tua yang punya anak Gen Z, Anda banyak ngomong, gak banyak beraktivitas menunjukkan Anda di pintu paling terakhir. Mereka dengerin. Oke? Kan udah Papa bilang, Papa memang bilang, tapi Papa gak pernah tunjukkan. Halo? Paham Bapak Ibu? Anda tahu gak? Generasi ini akan cenderung susah taat, tapi gampang nyontoh. Jadi Anda tahu nggak? Cara memperbesar ketaatan mereka, contohlah sesering mungkin.
Contohi sesering mungkin dan sesering itu mereka akan taat. Halo? Bukan khotbahin sesering mungkin. Bukan. Halo? Tunjukkan sesering mungkin. Oke? Modeling. Ya, jadi contoh, jadi teladan sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Dan sesering dan sebanyak itu ketaatan mereka terpantik. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu gini-gini, setuju ya? Oke. Saya tutup. Dengan ini Bapak Ibu. Saya tutup dengan ini. Nah, bilang, pastornya mau tutup. Itu biasanya kalimat sakti buat ibadah. Begitu dengar pastornya mau tutup, seger Bapak Ibu. Bagaimana terkoneksi dengan generasi? Bapak Ibu tahu nggak, kalau mikrofon ini nggak terkoneksi dengan sumbernya, mikrofon ini nggak bisa melepaskan potensi terbaiknya loh. Coba. Bapak Ibu, saudara-saudara, coba ngomong gini terus Bapak Ibu sampai ibadah 3. Karena dia terkoneksi pada sumbernya, mikrofon ini bisa memunculkan potensi terbaiknya. Coba ngomong sebentar aja, melenting di kursi paling belakang, walaupun saya nggak bisa lihat. Nah pertanyaannya hari ini, Pak, Bu, siapapun Anda, berapapun usia Anda mesti terkoneksi dengan generasi ini. Karena apa yang Tuhan koneksikan, itu hati Tuhan. Oke? Jadi kalau Anda cuma terkoneksi dengan Tuhan, nggak terkoneksi dengan generasi, Anda lagi menyembah Tuhan yang lain. Halo? Nah pertanyaannya adalah, gimana saya sebagai generasi X terkoneksi dengan generasi Y? Gimana caranya saya terkoneksi dengan generasi Z? Nah Alkitab itu lintas generasi. Firman yang Anda baca, kalau masih sempat, itu adalah firman yang antar generasi, lintas generasi. Makanya selalu up to date. Nah ini caranya. Yang pertama. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kenapa pakai kitab ulangan? Supaya diulang-ulang. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Lihat, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Bilang sama-sama, pada hari ini. Kalimat berikutnya, haruslah. Lahnya aja pakai kata harus. Kalau Anda lah. Haruslah engkau perhatikan. Jadi kalau sampai Tuhan berkata gini, haruslah engkau perhatikan. Berarti Tuhan perhatikan enggak? Nah, berarti kalau Anda enggak perhatikan? Anda jawab sendiri Bapak Ibu. Nah apa yang menarik di ayat yang ke-7? Haruslah yang saya perhatikan itu harus yang mana? Haruslah itu haruslah yang mana? Langsung ayat 7 kasih kita solusi. Ayat 7 berkata ini, haruslah engkau mengajarkannya pas waktu ingat. Halo? Haruslah engkau mengajarkannya kalau lagi mood. Haruslah engkau mengajarkannya pas situasi mendukung. Enggak ada ayatnya. Halo? Ayat ini berkata, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, ulang-ulang. Jadi kalau satu kali dia belum nurut, itu belum ulang-ulang. Halo? Pak Bu, saya minta maaf. Minta maaf dulu ya. Please ampuni saya dengan kalimat saya berikut ini. Seringkali gereja Anda hanya jadikan tempat rehabilitasi.
Padahal pusat pertama rehabilitasi itu rumah. Halo? Sana, ikut sekolah minggu. Daripada kamu bikin rame di rumah. Loh. Yang menariknya, di sekolah minggu dia taat, di rumah enggak. Berarti yang perlu direhab yang mana? Halo? Anda kalau ketawa itu pasti setuju dengan saya. Makanya Alkitab bilang berulang-ulang. Maksudnya apa? Poin pertama. Gimana terkoneksi dengan generasi? Start by design. Artinya gini, tindakan yang Anda sengaja. Bukan pas kalau ada waktu. Coba bayangkan kalau Anda berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong tagihan saya bulan depan tanggal sekian. Tuhan jawab, kalau pas ingat ya. Makanya kenapa Alkitab bilang mesti mengajarkannya berulang-ulang. Berarti memang startnya itu by design intentionally. Artinya apa? Memang secara sadar dan sengaja saya meluangkan waktu, saya kasih waktu untuk ngajar anak saya. Jadi bukan gini, sana-sana ibadah teens. Sana-sana ikut live. Sana-sana ikut yang adult. Sana-sana ikut ibadah raya 3 kali, kamu datang 4 kali. 1 pendoa syafaat. Sana-sana. Bapak Ibu jangan pindahkan tanggung jawab yang itu adalah tanggung jawab Anda. Gereja memperlengkapi. Halo? Tuh kan. Aja orang-orang tua, bapak-bapak yang punya anak itu langsung lihat saya gini. Kayak ada snipernya Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau Anda sengaja, berarti Anda jadwalkan enggak? Halo? Coba. Andai kan gini, saya naik di mimbar, terus saya tanya, ibadahnya jam berapa? Saya tanya sama Pastor Arif, Pastor Daniel, dan para pemimpin. Ibadahnya jam berapa ibadah 1? Tergantung tuntunan Tuhan. Oh oke, Pastor, good. Terus saya dijemput jam berapa? Suka-suka hati yang jemput. Halo? Gak bisa loh Bapak Ibu. Karena kalau Anda sengajakan, Anda pasti prioritas. Kalau Anda prioritas, pasti Anda jadwalkan. Bapak Ibu, Anda berhasil di bisnis, berantakan di rumah, gak ada artinya. Gak ada artinya. Coba, khotbah kayak gini. Tapi anak saya dengerin saya, dia gak menaruh rasa hormat. Papa ngomong, tak. Paham Bapak Ibu? Bilang sama-sama, start by design. Yang kedua, tuh ayat yang sama loh. Oke? Ibadah yang pertama saya udah sharing, preparing the next generation. Ibadah yang kedua, connect with generation. Ibadah yang ketiga, saya kasih judul tampil beda. Ya. Lihat ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di ibadah. Gak ada ayatnya. Apabila engkau duduk di ibadah hari raya, ibadah minggu, ibadah raya yang jam kedua jam 11. Kamu duduk di samping Dedi ya. Enggak ada ayatnya. Duduknya di mana? Tahu duduknya di mana? Rumah. Yang kedua, mulailah dari rumah. Oke? Makanya tahu nggak? Rumah harus jadi tempat paling aman buat anak Anda. Halo? Rumah harus jadi tempat paling istimewa di hati anak Anda. Sebab percayalah, sesulit apapun pertempuran Anda di luar, pertempuran anak Anda di luar, sesulit, sehancur apapun, dia tahu tempat pulangnya. Nah persoalannya gini, dia punya rumah tapi dia gak ingin pulang ke rumah. Kenapa Bapak Ibu?
Karena rumah tempat dia dikoreksi terus menerus. Karena rumah tempat dia dihakimi. Karena rumah tempat dia dinilai. Karena rumah bukan tempat dia terbuka. Bukan rumah tempat dia diterima apa adanya. Halo? Bapak Ibu lahir di mana? Ada yang lahir di gereja? Nggak ada. Semua orang lahir di keluarga. Jadi sasaran pertama Tuhan menyelesaikan mandatnya, misinya selalu keluarga. Halo? Jelas? Lalu yang pertama dia ciptakan Adam dan Hawa kok. Jelas? Atau ada tulisan? GSJA Adam dan Hawa gitu. Gak ada. Paham Bapak Ibu? Rumah. Makanya di sini ditulis. Kalau engkau duduk di rumahmu. Jadi pastikan Bapak Ibu rumah tempat paling aman. Rumah tempat dia diterima Bapak Ibu. Kalau rumah nggak pernah jadi tempat yang aman, rumah bukan jadi tempat perlindungan, rumah sebagai nggak jadi tempat pembentukan, rumah nggak jadi tempat penerimaan. Lantas jangan heran Bapak Ibu, dia nggak akan pernah menghabiskan waktunya di rumah. Halo? Pertanyaan saya hari ini, Anda yang generasi maupun Anda yang sedang mempersiapkan generasi, sudahkah rumah jadi tempat paling aman buat Anda? Halo? Sudahkah rumah jadi tempat paling aman buat anak Anda? Oke, Bapak Ibu saya tahu, sehancur apapun saya tahu tempat pulang saya, keluarga. Makanya lihat anak yang hilang, Anda tahu? Dia gak pernah pulang ke gereja. Adalah baik kita membangun kultur ini di dalam gereja. Gereja adalah rumah, setuju. Tapi begitu anak yang hilang itu hancur, berantakan, terisolasi Bapak Ibu, terdiskoneksi dengan dunia hakimi dia Bapak Ibu. Hal yang pertama yang dia ingat, yang bikin dia berani pulang. Cuman satu Alkitab catat, baca Alkitab Anda. Gak ada alasan lain yang bisa buat dia pulang. Satu-satunya alasan yang bikin dia pulang, karena papanya ada di rumah. Harusnya gini, sancur apapun anak Anda, ingat papa, ingat kemenangan. Ingat mama, ingat penerimaan. Itu. Halo? Amin Bapak Ibu. And last point. Oke. Pemain keyboard dan tim musik bisa naik dulu. Yang terakhir. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Tuh, lihat. Kalimat berikutnya apa? Baru di jalan. Jangan dibalik. Banyak di jalan, nggak pernah di rumah. Oke, Bapak Ibu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun, bayangkan seluruh aktivitas dailymu itu Tuhan sasar. Lawang Anda mau kesini aja perjalanan kok. Oke? Anda dalam perjalanan coba, papanya nyetir, mamanya di samping main handphone, anaknya 2 di belakang, handphonean juga. Halo? Kalau Anda nggak percaya, coba hari ini Anda ke restoran. Habis ini, Anda lihat seluruh aktivitas keluarga di restoran, di meja restoran. Begitu pesan menu, ada menu tambahan yang lain yang lebih penting sebelum menu utama datang. Halo? Kenapa? Lawang bapak ibunya juga. Saya membiasakan diri, begitu ada waktu dengan keluarga, saya tinggalkan handphone saya di rumah. Saya taruh di rumah. Karena melayani keluarga itu kehormatan. Karena saya sedang mempersiapkan Kesia Arlin Teresna untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Nanti kalau Presiden RI telepon gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
Karena saya lahir di rumah dan saya akan pulang ke rumah. Halo, percuma. Orang lain kagum sama kita, sementara keluarga kita kaget sama kita. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa baca. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Yang terakhir, start with purpose. Ini keren. Oke? Yang nomor 2 tadi, rumah itu lambang integritas. Anak saya akan mudah mencintai Tuhan kalau dia lihat papanya mencintai Tuhan. Anak saya akan gampang menghormati saya kalau dia lihat saya menghormati orang tua saya. Gak perlu saya ajari, Kesia, nanti hormat sama engkong sama emak ya. Gak perlu. Gimana saya ekspresikan layani orang tua saya, itu cerminan. Dia tonton, dia lihat. Gila, Dedi melayani papa mama, engkong mak, all out, habis-habisan, radikal. Gak usah banyak ngomong Bapak Ibu. Karena dia lihat saya menghormati engkong maknya. Dampaknya apa? Dia hormati saya enggak? Iya. Tempat integritas. Makanya anak Anda itu wasit integritas dalam hidup Anda. Yang ketiga, start with purpose. Anda mesti tahu identitas generasi ini. Anda mesti tahu identitas, karena di balik identitas ada tujuan. Paham Bapak Ibu? Makanya sejak awal generasi ini punya tujuan. Jangan pernah paksakan tujuan Anda atas anakmu. Mereka punya calling sendiri, mereka punya personal calling, mereka punya calling divine calling dari Tuhan. Hanya gara-gara Anda nggak bisa capai, Anda pindahkan beban itu ke anak Anda. No, Pak, Bu, mereka punya panggilan istimewa pada generasi mereka. Halo? Papa dulu pengen jadi dokter, karena gak bisa jadi dokter. Kamu jadi dokter. Sementara dia berjiwa seni. Sementara dia panggilannya itu menghasilkan karya-karya seni untuk kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Dia gak terpanggil. Dia gak punya pengurapan. Dia gak berkasih karunia di jurusan-jurusan itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu. Kenapa saya sodorkan nih pendeta itu di ruang-ruang konseling? Lelah. Jangan bikin tambah lelah. Halo? Saya mau suarakan ini sesering mungkin dan sebanyak mungkin. Saya juga lagi belajar Bapak Ibu. Supaya apa? Generasi ke depan akan jadi generasi yang jauh lebih baik. Halo? Elia mempersiapkan Elisa. Elia bikin mujizat, Anda tahu gak? Elia bikin mujizat 9 kali. Dicatat di Alkitab. Elisa bikin mujizat 18 kali. Oke? Dari Gilgal, Elisa itu ngintip terus, ngikutin terus. Sampai terakhir di Yordan. Elia ngomong ini, Elisa, kamu ngapain ikut terus? Langsung Elisa bilang ini, aku minta 2 bagian rohmu. Anda tahu gak? Elia bilang ini, come, dia kasih. Bapak Ibu tahu gak? Kalau saya punya 5, anak saya tetap punya 5. Apanya yang dilipat gandakan, Pak? Lah 5 kok, 5, 10. Itu persiapan generasi. Dan Anda lihat, Tuhan menaruh perhatian. Dan jangan kaget Anda. Tiba-tiba roh hikmat itu datang dalam hidup Anda. Tiba-tiba koneksi-koneksi Tuhan buka. Tiba-tiba persiapan-persiapan Tuhan mudahkan. Kenapa? Anda nyerempet hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya bersyukur gereja ini telah menghadirkan tema ini. Generation. Itu krusial untuk hari-hari ke depan.